Arah Indonesia pasca 2024, pembangunan yang berlanjut atau yang berubah. Anda masih bersama kami di Kasih Paham BTV dan telah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini Bang Adian Apitupulu dari PD Perjuangan. Apa kabar Bang Adian? Baik. Tadi sebelumnya Bang Fahri udah bilang nih, Indonesia di zaman Pak Jokowi maju, pembangunan, infrastruktur semuanya bisa mengkoneksi pulau demi pulau. Aduh. Rasanya saya nggak perlu nanya lah sama Bang Adian ya. Indonesia maju atau enggak, pasti jawabannya maju Bang ya? Enggak, ketika Fahri sudah menyatakan seperti itu, berarti sudah selesai perdebatan kita. Tapi Bang, kan banyak juga yang mengkritik nih katanya pemerintahan Pak Jokowi ini kebanyakan hutang Bang katanya Bang. Gimana menurut Bang Adian? Lah, ada aturan main, hutang tuh ada aturan main. DPR katakan selama 60% tidak lebih dari PDB kita masih fine-fine saja. Ketika pemerintahnya bermain dalam range itu ya menurut saya tidak ada yang salah. Kalau kemudian siapa yang harus dipersalahkan ya undang-undang yang mengatur itu. Bukan orang yang menjalankan undang-undang itu. Misalnya gini, lu misalnya boleh hutang maksimal 500 juta. Ya. Nah kalau lu ngambilnya 300, 200, 400, 450, 499 salah? Nggak salah. Karena aturannya 500 juta. Begitu juga aturan tentang 60% itu gitu loh. Kalau itu nggak ada masalah. Kalau orang mau mengkritik ya pasti ada lah. Siapa sih kita ini, siapa sih Jokowi ini gitu loh. Banyak orang yang jauh lebih baik daripada saya, daripada Jokowi. Sekarang dikritik orang dan itu tidak masalah. Kalau tanggapannya Bang Adian nih, kita belok dikit nih soal acara relawan kemarin akhir pekan Presiden Jokowi. Banyak kan teman-teman partai politik yang mengkritik. Bang Adian gimana? Kita diundang waktu itu, tapi bukan saya yang hadir, ada teman-teman, ada si Mustar, ada Fendi hadir, dan kita bilang kita tidak mau ikut. Ada prioritas kita ya, dan kita harus konsisten. Dalam konteks berpartai saya selalu katakan jangan dulu bicara capres dan cawapres. Ada dampak pandemi, ada momentum krisis di depan hari, kita harus fokus. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita betul-betul relawan Jokowi, ya turun ke rakyat. Tunjukkan bahwa Jokowi hadir di tengah-tengah rakyat dalam wajah kami. Itu loh, bukan di acara-acara seperti itu. Kita kemarin bikin posko di Cianjur sama-sama, kita kirim belasan tenda di sana, terus bantuan segala macam. Kita sedang melakukan pengobatan gratis 435 desa Kabupaten Bogor, target 130.000 orang. Habis pandemi rakyat harus diperiksa. Dan nah menurut saya itulah relawan. Gitu. Kalau kemudian cuma kumpul-kumpul mendengar pidato Jokowi, ya saya pikir Jokowi bisa pidato dalam ruangannya dan disebarkan, sama saja tuh itu. Itu loh. Jadi Bang Adian termasuk yang harusnya merasa ini terlalu... Saya ngerasa nggak penting. Nggak penting ya? Nggak penting, buat apa sih? Dan perdebatan saat diundang pertama juga teman-teman tanya ini targetnya apa, tujuannya apa. Itu loh. Nah, ini jadi menarik karena kita ngomongin soal konsolidasi politik nih dalam 8 tahun pemerintahannya Pak Jokowi. Karena kalau kita lihat kondisi parlemen sekarang, dan Bang Fahri ini kan kritikus terbesar parlemen sekarang. Bang Fahri sering bilang, parlemen kita sekarang ini praktisnya nggak ada oposisi. Karena apapun yang terjadi dilakukan sama eksekutif ya dikasih jalan tol aja, silakan gitu. Bang Adian gimana menurut pendapat Bang Adian? Ya, mungkin bukan tidak ada oposisi ya, tapi kualitas oposisinya tidak sama. Kualitas oposisi nggak berkualitas gitu Bang? Bukan, tidak sama seperti dalam ekspektasi Fahri Hamzah misalnya. Dalam ekspektasi dia harusnya level segini. Tapi mungkin karena ini politik ya mungkin nggak nyampe segini, mungkin segini. Itu tidak sesuai dengan ekspektasi Fahri, kemudian berkata seperti itu. Ya biarin aja, nggak apa-apa juga. Yang saya bingung ini temanya itu berlanjut atau berubah? Nah ini ada hubungannya nggak dengan koalisi perubahan? Di sini tidak ada koalisi perubahan juga kita lihat. Enggak, artinya bahwa jangan-jangan berkaitan sama koalisi perubahan. Karena menurut saya penamaan koalisi perubahan itu saja sebuah pengistilahan bahwa Jokowi tidak berlanjut program-programnya, harus berubah. Betul. Gitu. Jadi penamaannya saja saya berpikir, wah nggak pas sama Jokowi nih. Betul. Gitu loh. Kan kalau kita bilang mau berubah itu karena ada sesuatu yang buruk ya Bang Adian, Bang Fahri. Kalau nggak buruk, bagus ya nggak ada yang harus diubah dong. Malah harus dilanjutkan, bukan begitu Bang Fahri? Iya, saya tadi juga nanya ke Mange, saya bilang sebenarnya ini kan kalau mau mendebatkan orang yang ngotot bahwa harus ada perubahan itu, kan mereka yang sudah mengumumkan nama koalisinya, koalisi perubahan, sehingga kita nanya ke mereka, apa yang kalian rumuskan dalam ide-ide perubahan itu, sehingga kita konfrontasi kan. Sebenarnya nggak cocok antara saya sama Adian karena saya belum punya posisi. Ini kan bukan debat ya Bang, Ya, makanya kan, tapi tadi itu kan, ya saya selalu mengatakan bahwa kita harus fair bahwa setiap pemerintahan itu ada yang harus diteruskan dan ada yang mungkin bisa kita hentikan. Saya menganggap bahwa kalau infrastruktur fisik itu sudah keluar biaya.
itu harus dibayar gitu, dan itu harus diteruskan. Karena nggak boleh itu infrastruktur fisik yang sudah keluar biaya lebih dari 50% bahkan, lalu berhenti mangkrak jadi barang yang tidak berguna begitu. Nah, hal-hal seperti itu memang harus diteruskan. Tetapi kalau yang lain apa? Mungkin kalau mereka mengajukan hal-hal lain yang konsepsional, yang non-teknikal begitu ya, soal penegakan hukum kah, soal apa namanya ide-ide dalam politik ya kan, koalisi politik, sistem politik, ya silakan aja gitu. Ini menurut saya lebih tajam diskusinya kalau memang ada yang sudah propose kita perlu berubah gitu loh. Nah, saya kira itu ide-ide pentingnya kalau ada diskusi yang kita mau mempertajam topik ini gitu. Tapi kalau nanya misalnya, mohon maaf ini ya, kita di Gelora itu kita pernah mendiskusikan 3 persoalan besar kita ya. Tapi sekali lagi ini adalah tema besar ya. Pertama, kita mengatakan kita perlu interpretasi yang lebih matang tentang narasi-narasi kebangsaan. Sebab saya lihat, kita melihat ya, di elit kita itu masih ada pertengkaran soal tema-tema sentral negara kita. Yang kedua, kita perlu membahas secara akurat bagaimana menghitung atau mengukur prestasi atau kinerja negara. Sebab negara itu organisasinya begitu besar, kadang-kadang cara ngitung kinerjanya kita nggak akurat gitu. Dan yang ketiga ya bagaimana memastikan sirkulasi elit dan kepemimpinan. Nah, mungkin itu topik yang kalau suatu hari kita propose, bagus dalam suasana debat. Kamu mengatakan akan ada perubahan, oke, ini mengatakan ini kita lanjutkan. Beradulah pikiran itu, tapi mesti melalui apa namanya, dari orang yang memang dari awal pikirannya begitu. Betul. Jadi seperti Bung Adian tadi bilang, itu kalau orang itu berani menyebut dirinya koalisi perubahan, ayo kita bahas. Kamu mau berubah apa? Nah, nanti akan ada yang mempertahankan, enggak, itu nggak boleh berubah. Nah, misalnya kayak begitu gitu loh, Pak. Nah, saya kira itu anunya poin. Ya, memang kita sayang sekali ya tidak ada yang menginginkan perubahan di meja ini. Saya juga nggak yakin saya menginginkan perubahan sih sebenarnya. Tapi saya tertarik ngomongin soal konsolidasi politik ini, Bang Adian. Karena gini, karena banyak yang kita lihat, tadi kita ngomongin oposisi ini. Saya sebagai orang yang ada di luar ya, menganggap kok kadang-kadang pihak yang nggak berada di pemerintahan ini lebih sibuk berkicau-kicau di media sosial daripada berbicara di parlemen, di DPR. Padahal harusnya kan ada di sana tugasnya. Kalau tadi Bang Adian mengatakan ekspektasi Bang Fahri mungkin terhadap oposisi belum sebanding, menurut Bang Adian sendiri kualitas oposisi kita sekarang gimana? Sesuai nggak? Bisa nggak balancing government? Begini loh, kenapa dulu kita sangat keras melawan negara? Karena saya dan teman-teman produk negara represif. Kalau sekarang negaranya tidak serepresif dulu, produknya juga tidak akan sekeras dulu, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kemudian keras tidaknya oposisi, ya tergantung bagaimana pemerintahannya juga. Kalau kemudian pemerintahnya mau dengar-dengaran, mau kumpul-kumpul bareng, tidak angkuh, tidak, ya oposisi juga jadi begitu. Nggak mungkin juga misalnya begini, Bung orang baik, oke saya tegur jawab, saya ajak ngobrol enak, terus saya marah terus. Itu kan tidak mungkin juga. Artinya bahwa kualitas oposisinya tergantung dari yang dia lawan. Kualitas saya dalam perlawanan tergantung dari lawan saya. Kan seperti itu. Jadi apa yang mau kita perdebatkan di situ dalam konteks oposisi? Bahwa kemudian Fahri punya gambaran tersendiri tentang oposisi, ya nggak apa-apa juga. Masa kita larang? Apa harapan lo tentang oposisi? Harus segini. Intonasinya harus sekian desibel misalnya segala macam. Ya silakan saja. Tidak terlarang juga itu. Tapi kalau kemudian mereka berpikir, ngapain juga kita keras-keras kalau presiden seperti ini? Ngapain juga kemudian misalnya kita harus marah-marah kalau kemudian ditelepon bisa diangkat apa segala macam? Itu kan cara kemudian cara menjawab itu kan tergantung dari jawabannya. Intonasi kita bicara juga tergantung dari lawan bicara kita gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang sekarang, dan saya yakin di media sosial banyak ngomong gini Bang Adian, bahwa oh sekarang kebebasan berpendapat, berekspresi itu ditekan, orang tidak lagi bebas berbicara karena dikit-dikit bisa diangkut pakai UU ITE gitu misalnya Bang Adian. Gimana menurut komentar Bang Adian? Ya memang kebebasan sosial media ini kan sesuatu yang memang harus kita pelajari terus-menerus ya. Tapi harus ada aturannya. Seburuk-buruknya aturan itu tetap harus ada aturannya, jauh lebih baik dibandingkan tidak ada aturannya. Bahwa kemudian sekarang ini kan tinggal dipetakan yang diomongin apa. Antara mengkritik dan menghina itu kan dua hal yang secara substansi juga tidak sama. Antara marah dan mencaci maki juga tidak sama gitu loh. Ya lu kritik-kritik aja, nggak perlu menghina dong. Misalnya sekarang ada yang mencaci maki dan bahasa hewan terhadap presiden segala macam itu. Jangan Bang ya. Bukan. Terus muatan kritiknya di mana?
gitu. Ketika lu sebutkan binatang ini untuk menunjukkan diarahkan pada presiden, lu sedang menghina siapa gitu loh. Menghina presidennya atau siapa yang kalian hina. Ini kan sudah jauh. Lalu ketika ditangkap orang ribut gitu loh. Nah, kasih contoh dong yang mana? Jadi kita perdebatkan tidak melebar. Oke, kasus ini panggil polisinya, pasalnya terpenuhi nggak? Nggak. Kan semua ada unsur. Kalau misalnya kita berperkara secara pidana, misalnya diperiksa unsurnya. Terpenuhi 1, terpenuhi 2, terpenuhi 3. Kalau nggak ya perdebatkan, nggak setuju dalam proses pemeriksaan, pra-peradilan. Sekarang semua itu mungkin. Negara bahkan kalah berkali-kali di petun. Kalah berkali-kali di MK. Artinya negaranya tidak negara otoriter sekarang. Betul tidak sesempurna yang kita bayangkan. Setiap orang punya ekspektasi berbeda tentang negara dan kebebasan dalam negara itu. Tapi dia jauh lebih baik dibandingkan 24 tahun yang lalu. Iya. Saya ingat ini Bang Fahri, kita ngobrol beberapa waktu yang lalu bilang bahwa kenapa sekarang nggak segalak dulu ketika jadi anggota parlemen, karena sebagai rakyat ya banyak juga nih, banyak ranjaunya ya. Bang Fahri ya. Ya sebenarnya begini kan kita harus bicara selalu pelembagaan sistem. Memang ada problem di dalam sistem presidensialisme kita itu apabila presidensialismenya itu dengan multipartisme. Kadang-kadang presiden itu ada keinginan menarik sebanyak-banyaknya orang ke dalam kabinet. Dan itu yang menyebabkan menyisakan terlalu sedikit orang yang berbeda partainya di dalam di luar sana. Sehingga kadang-kadang tidak cukup suara mereka itu terdengar menghadapi begitu dominannya eksekutif yang didukung oleh koalisi yang besar. Nah, maka sebenarnya ke depan itu kita pertama-tama harus menjaga supaya jumlah oposisi di parlemen jangan terlalu sedikit. Baru kemudian yang kedua, gitu, ya barulah kita kemudian yang kedua menambah suara yang berasal dari luar, gitu loh. Dan saya kira saya setuju, memang beda antara kritik dengan penghinaan. Dan selama ini orang-orang yang mengkritik ya kayak Rocky saja misalnya ya. Dia keras loh mengkritiknya itu, tapi kan dia pintar memilih diksi supaya dia tidak terjebak kepada penghinaan gitu, karena pasal itu ada. Gitu. Betul. Oke, Bang Fahri, nanti kita lanjutkan lagi, semakin seru ini sebenarnya kalau kita melihat soal arah Indonesia berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham.